Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivier Nudiarto dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan atau memberikan beberapa materi tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner yaitu perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi cepat rambat dan amplitudo yang sama besar, tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Singkatnya, gelombang stasioner yaitu perpaduan ataupun superposisi dari dua gelombang yang identik tetapi berlawanan arah. Sebagai contoh, gelombang tali yang diikat di salah satu ujungnya, lalu ujung yang lain kita ayunkan naik turun. Besar amplitudo gelombang stasioner akan berubah-ubah di antara nilai maksimum dan nilai minimumnya. Titik yang amplitudonya maksimum disebut juga perut dan titik dengan amplitudo minimum disebut simpul. Gelombang stasioner ada dua jenis, yaitu gelombang stasioner pada ujung tetap dan stasioner pada ujung bebas. Pada ujung tetap. Dari gambar tersebut bisa diketahui bahwa pada ujung tetap terikat akan membentuk dua gelombang tali yang arahnya berlawanan, masing-masing mempunyai persamaan gelombang, yaitu Y1 sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx merambat ke arah kanan. Y2 sama dengan A sin dalam kurung omega T plus Kx merambat ke arah kiri. Superposisi dari kedua gelombang itu dinyatakan Ys sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Amplitudo gabungan AP sebesar AP sama dengan 2A sin Kx. Menentukan simpul dan perut. 1. Simpul pertama yaitu titik awal, berarti jarak dari titik pantul sama dengan 0. Simpul kedua merupakan 1/2 lambda. Simpul ketiga yaitu lambda. Keempat 1/2 lambda. Kedua, perut pertama merupakan 1/2 lambda. Perut kedua 3/4 lambda. Perut ketiga 1/4 lambda. Gelombang stasioner pada ujung bebas. Berbeda dengan ujung terikat, pada ujung bebas memiliki persamaan fungsi kosinus. Ys sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Amplitudo gabungan AP sebesar AP sama dengan 2A kosinus Kx. Menentukan simpul dan perut. Simpul pertama yaitu 1/4 lambda. Simpul kedua sama dengan 3/4 lambda. Dan simpul ketiga sama dengan 1/4 lambda. Perut pertama adalah titik awal, berarti jarak dari titik pantul sama dengan 0. Perut kedua yaitu 1/2 lambda. Perut ketiga merupakan lambda. Keempat 1/2. Menentukan persamaan gelombang. Pada umumnya, persamaan gelombang stasioner dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Y sama dengan AP sin cos omega T dengan amplitudo stasionernya 2A sin Kx. Cara menentukan simpul gelombang pada ujung terikat. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat yang namanya simpul-simpul gelombang. Untuk menentukan letak-letak simpul tersebut bisa menggunakan persamaan Xn plus 1 sama dengan dalam kurung 2n lambda per 4. N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk simpul ke-1, N sama dengan 0. Perut kedua, N sama dengan 1, dan seterusnya. Cara menentukan letak simpul pada ujung bebas gelombang stasioner. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat yang namanya simpul-simpul gelombang. Untuk mengetahui letak-letak gelombang yang dihitung dari ujung gelombang bisa menggunakan persamaan Xn plus 1 sama dengan dalam kurung 2n plus 1 lambda per 4. N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk simpul ke-1, N sama dengan 0. Perut kedua, N sama dengan 1, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Soal yang pertama, sepotong tali yang memiliki panjang 5 meter
yang salah satu ujungnya terikat kuat dan yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm serta frekuensi 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut adalah 8 meter per second, tentukanlah amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Jawabannya, AP sama dengan 2A sin KX sama dengan 2A sin V 1,5 sama dengan 2 kali 10 sin 1,5 V sama dengan 20 sin 270 derajat sama dengan 20 dalam kurung min 1 sama dengan min 20 cm. Salah satu ujung dari seutas tali yang panjangnya 115 cm digetarkan harmonik naik turun, sedangkan ujung lainnya bebas bergerak. A. Berapa panjang gelombang yang merambat pada tali jika perut ketiga berjarak 15 cm dari titik asal getaran? B. Di mana letak simpul kedua diukur dari titik asal getaran? A. Panjang gelombang P. N sama dengan dalam kurung N dikurang 1 dikali lambda per 2 15 sama dengan dalam kurung 3 dikurang 1 dikali lambda per 2 lambda sama dengan 15 cm. B. Simpul kedua Sn sama dengan dalam kurung 2N dikurang 1 dikali lambda per 4. S2 sama dengan dalam kurung 3 dikali 15 per 4 sama dengan 11,25 cm. Soal yang ketiga, seutas tali yang panjangnya 2 meter, salah satu ujungnya terikat dan ujung lainnya digetarkan terus-menerus dengan frekuensi 20 Hz dan menghasilkan gelombang dengan laju 4 meter per second. Setelah terbentuk gelombang stasioner, timbullah daerah perut dan simpul yang jarak antaranya adalah X sama dengan 1/4 dikali lambda, X sama dengan 1/4 dikali V per F, X sama dengan 1/4 dikali 4/20, X sama dengan 1/20 meter sama dengan 5 cm. Soal yang keempat, sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo 10 cm, periode 2 second, sedangkan ujung yang lain dibuat bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut 18 cm per second dan pada tali terjadi gelombang stasioner, tentukanlah amplitudo gelombang stasioner pada titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas. Diketahui A sama dengan 10 cm, T 2 second, V sama dengan 18 cm per second. V sama dengan V kali T sama dengan 18 cm per second kali 2 second sama dengan 36 cm. K sama dengan 2V per lambda sama dengan 2V per 36 sama dengan V per 18. AP sama dengan 2A cos KX sama dengan 2A cos V per 18 12 sama dengan 2 kali 10 cos 2 per 3 V sama dengan 20 cos 2 per 3 dalam kurung 180 derajat sama dengan 20 cos 120 derajat sama dengan 20 kali dalam kurung min 1 per 2 sama dengan min 10 cm. Seutas senar yang panjangnya 2 meter diikat salah satu ujungnya dan ujung lainnya digetarkan dengan vibrator sehingga terbentuk 5 simpul gelombang stasioner. Letak perut kedua dari ujung pantul adalah 5 simpul gelombang stasioner ujung tetap sama dengan 2 lambda. 2 meter sama dengan 2 lambda. Lambda sama dengan 2 meter per 2 sama dengan 1 meter. P2 sama dengan 3/4 lambda sama dengan 3/4 kali 1 meter sama dengan 3/4 meter. Sekian video dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.